Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih-Soliha, siswa-siswi kelas 3 SD IT Harum Jakarta Utara? Semoga selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Semoga selalu dalam iman dan imun yang terjaga. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dalam pembelajaran tematik pada tema 7, subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan keberkahan. Say basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Are you ready, Solih-Soliha? Insya Allah, I am ready. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi baik berupa pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk memudahkan manusia untuk memahami apa yang diinginkan manusia lainnya dan juga sebaliknya. Sejarah komunikasi. Pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Entah itu dalam keadaan darurat ataupun yang menyampaikan pesan dalam keadaan terhalang dengan kondisi. Dan seiring perkembangan zaman, alat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Macam-macam alat komunikasi tradisional. Asap. Yang pertama adalah asap. Orang zaman dahulu menggunakan asap sebagai tanda adanya pesan. Misal, adanya orang tersesat di hutan ataupun menandakan ada sebuah bahaya, maka orang zaman dahulu berusaha membuat api dan menghasilkan asap menandakan keberadaan dirinya. Yang kedua adalah burung merpati. Seperti yang kita tahu, burung merpati dapat digunakan untuk alat komunikasi pada zaman dahulu. Ketiga adalah lonceng. Di beberapa sekolah pada zaman dahulu, bel sekolah menandakan masuk ataupun pulang sekolah dengan menggunakan lonceng. Ataupun di depan rumah orang tua ataupun nenek kita menggunakan bel lonceng menandakan adanya tamu. Ini adalah salah satu alat komunikasi tradisional. Beduk digunakan untuk yang sudah kita tahu menandakan adanya azan pada zaman dahulu di mana belum ada speaker ataupun pengeras suara. Begitupun dengan kentungan digunakan dalam di masyarakat zaman dulu untuk menandakan adanya pesan untuk berkumpul di satu titik ataupun adanya tanda bahaya. Misalnya jika kentungan dibunyikan dengan buru-buru tergesa-gesa, maka misalnya ada maling. Telepon kaleng digunakan lebih kepada permainan dan surat. Alat komunikasi surat menyurat menggunakan kertas sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak dahulu kala, baik disampaikan oleh utusan lalu berkembang menjadi adanya sebuah usaha atau pos dan giro.
Macam-macam alat komunikasi modern. Telegraf adalah alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa elektrik. Seperti ini. Salah satu contoh bentuk telegraf. Yang kedua adalah telepon yang berfungsi untuk memberikan informasi jarak jauh melalui sambungan suara. Semakin kesini semakin lebih simpel dan praktis. Yang ketiga adalah radio. Alat komunikasi ini berupa suara dan sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Televisi. Alat komunikasi ini menggunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan massal. Juga dapat digunakan sebagai hiburan. Media massa atau koran adalah alat komunikasi tertulis yang dicetak menggunakan kertas. Pager, handy-talkie, fax, handphone, adalah alat komunikasi yang merupakan versi modern dari telepon dan memungkinkan berkomunikasi lebih cepat, lancar, dan lebih simpel. Komputer dan laptop adalah alat yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data sehingga bisa ditampilkan dan dikirimkan menjadi sebuah informasi kepada orang lain. Dan sekarang lebih berkembang, ada internet, email, dan berbagai macam sosial media. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung secara global yang memungkinkan kita bisa berkomunikasi dan bertukar informasi dengan orang di seluruh dunia dengan waktu yang sangat singkat. Sekarang lebih dimudahkan ya nak. Kita bisa lihat contoh-contoh alat komunikasi modern dan masih banyak lagi alat komunikasi modern yang kalian sudah tahu. Saat ini sudah tersedia jaringan internet. Manusia sangat mudah untuk bertukar informasi melalui surat elektronik. Juga jejaring sosial yang dapat menghubungkan kebelahan dunia manapun. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Artinya setiap orang membutuhkan orang lain. Satu sama lain saling berinteraksi. Satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Dan manusia tidak bisa hidup sendiri. Dengan adanya kemudahan dalam berkomunikasi pada zaman sekarang dengan menggunakan alat komunikasi modern, tidak melupakan kita untuk tetap melaksanakan adab-adab dalam berkomunikasi. Selalu menggunakan salam pada awal pembicaraan, berkata sopan, menggunakan bahasa yang sopan, dan suara yang tidak berlebihan, tidak memotong pembicaraan lawan bicara, dan tetap menjaga agar tidak menyakiti atau menjaga tutur kata kita dengan bahasa yang halus. Mari berlatih pada buku tema 7 di halaman 103, yaitu kegiatan 2.
Mencari 10 kata tersembunyi tentang alat komunikasi. Jika telah selesai, silakan dikirim ke wali kelas masing-masing. Allah berfirman dalam surat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan dari manusia lainnya. Maka dari itu kita saling berkaitan dan harus tetap menjaga interaksi baik agar kita dapat berkomunikasi dengan bermanfaat, berkomunikasi secara menguntungkan dan menghindari suatu kemudaratan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah menyediakan dan membantu Ananda dalam pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.